Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil proposal yang telah kami buat, di mana di sini berjudul Kopi Stuck, dan anggotanya adalah saya Karlina, kedua Febriani Burhan, ketiga Sandra Elizabeth, keempat Hilda Gustari, kelima Ricky Febrian, keenam Andre Darmawan. Baiklah, langsung saja ke pembahasan di mana akan saya mulai. Baik, latar belakang dari usaha ini yaitu usaha ini dilatar belakangi oleh semakin berkembangnya perekonomian di daerah Kota Pekanbaru. Hal itu dapat membuat peluang bisnis coffee truck, dalam singkatannya adalah BBW, terbuka lebar seiring dengan taraf hidup masyarakat di Kota Pekanbaru. Berkembangnya gaya hidup dan kebiasaan orang untuk ngobrol-ngobrol dan berkumpul sambil meminum kopi mendorong terciptanya usaha jenis ini. Yang kedua, gambaran umum potensi usaha. Mengisi waktu luang sembari menikmati secangkir kopi bersama keluarga dan teman sangat menyenangkan. Siapa sangka kebiasaan ini ternyata juga mampu melahirkan peluang bisnis yang menarik dengan keuntungan yang mengesankan. Yang ketiga adalah gambaran umum industri. Strata industri kopi dalam sangat beragam, dimulai dari unit usaha berskala home industry hingga industri kopi berskala multinasional. Produk-produk yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kebutuhan konsumsi kopi dalam negeri, namun juga pasar di luar negeri. Baik, langsung masuk ke aspek umum dan organisasi. Di mana dalam membuat suatu organisasi, tentu kita harus mempunyai nama unit usaha. Nah, dalam unit usaha ini diberi nama BBW yang merupakan singkatan dari Black, Brown, and White. Yang kedua, legalitas usaha. Dari segi legalitas usaha, unit usaha ini memiliki beberapa dokumen badan hukum untuk melaksanakan usaha bisnis sebagai bekal agar usaha yang dilaksanakan berjalan lancar di kemudian hari. Dari legalitas usaha ini terdapat beberapa dokumen hukum yang dimiliki berkaitan dengan aspek hukum, seperti yang pertama ada badan hukum, yang kedua adalah perjanjian sewa menyewa, yang ketiga tanda daftar perusahaan atau surat izin usaha, yang keempat NPWP, yang kelima situ atau surat izin tempat usaha, yang keenam izin domisili dan organisasi dibagi menjadi dua, yaitu bagian organisasi dan tingkat jabatan. Personalia juga dibagi menjadi dua, yaitu satu kebutuhan tenaga kerja dan tingkat balas jasa. Aspek pemasaran itu yang pertama segmenting, targeting, positioning. Yang kedua permintaan dibagi menjadi dua, yaitu satu perkembangan permintaan saat ini, yang kedua prospek permintaan di masa yang akan datang. Aspek penawaran dibagi menjadi dua, satu perkembangan penawaran saat ini, yang kedua prospek penawaran di masa yang akan datang. Strategi pemasaran yang dipakai ada dibagi menjadi empat, yaitu price harga, place tempat, produk promotion promosi. Item yang dinilai: 1. SDM, kriteria penilaian sedang. 2. Pesaing, kriteria penilaian kuat. 3. Konsumen, kriteria penilaian kuat dan sangat kuat. 4. Armada pemasaran, kriteria penilaian sedang. 5. Harga, kriteria penilaian sedang. 6. Promosi. 7. Distribusi, kriteria penilaian lemah dan kuat. 8. Barang dagangan, kriteria penilaian
mutu barang dagang, kriteria penilaian kuat. 10 peraturan pemerintah, kriteria penilaian kuat. 11 lingkungan bisnis, kriteria penilaian lemah. 12 ketersediaan barang dagang, kriteria penilaian lemah. 13 rencana pemasaran. 14 penyimpanan barang dagang, kriteria penilaian kuat. 15 margin laba, kriteria penilaian kuat. 16 ketersediaan modal, kriteria penilaian kuat. 17 pangsa pasar, kriteria penilaian kuat. 18 manajemen pemasaran, kriteria penilaian kuat. Total bobot sangat lemah 0, lemah 4, sedang 13, kuat 44, sangat kuat 5. Interval sama dengan nilai tertinggi dari interval dikurangi nilai terendah dari interval per jumlah kelas. Rumusnya 5 dikurang 1 per 5 hasilnya 0,8. 1,00 dikurang 1,80 hasilnya sangat tidak layak. 1,81 dikurang 2,60 hasilnya tidak layak. 2,61 dikurang 3,40 hasilnya sedang. 3,41 dikurang 4,20 hasilnya layak. 4,21 dikurang 5,00 hasilnya sangat layak. Untuk mengetahui layak atau tidaknya dari segi pemasaran, maka dapat dicari dengan rumus kelayakan usaha sama dengan total bobot per jumlah item yang dinilai. 65 per 18 hasilnya 3,61. Berdasarkan hasil yang diperoleh sebesar 3,61, maka usaha Coffee Truck BBW dari sisi pemasaran dikatakan layak karena masuk pada rank 3,41 dikurang 4,20. Aspek teknis dan operasi. Lokasi produksi. Lokasi perusahaan pilih untuk menjalankan usaha ini rencananya di daerah yang pertama yaitu umum, daerah Sukajadi, Rumbai, Goba. Mahasiswa di dekat kampus UIR dan UIN Suskaryo. Kalau dia usaha ini di karyawan kantoran, yaitu di perkantoran Jalan Jenderal Sudirman. Sifat usaha, perusahaan ini bergerak dalam bidang pembuatan minuman kopi. Rencana pengoperasian usaha, yang pertama, proses operasi usaha. Yang kedua, kebutuhan bahan operasi. Yang ketiga, kegiatan pemeliharaan. Rencana keuangan, sumber dan pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan akan modal usaha ini. Maka usaha ini menggunakan modal sendiri dan dana tersebut dialokasikan untuk memenuhi seluruh kebutuhan dana untuk semua kegiatan. Selanjutnya yaitu kebutuhan investasi dan modal kerja. Yang pertama, biaya sewa gudang di Panam 5 juta per bulan dan 60 juta per tahun. Yang kedua, biaya perizinan usaha sebesar 1.500.000. Yang ketiga, aktiva tetapnya. Pertama, mobil VW Kombi ditambah modifikasinya 45 juta. Mesin kopi 1 buah 8 juta, kulkas 1.600.000. Peralatan minum 40 setnya 1.200.000. Peralatan makan 20 setnya 600.000. Peralatan masaknya 3 juta, meja kursi 600.000, kipas angin 200.000, kain pembersih 10.000, tempat sampah 8.000, generator mini 1.500 watt 2.300.000, mesin kasir lengkapnya 8 juta. Jadi total aktiva tetapnya 70.707.000. Yang selanjutnya aktiva lancarnya. Aktiva lancarnya kasnya 10 juta, bahan kopinya 7 juta, bahan makanannya 3 juta. Jadi total aktiva lancarnya 20 juta. Jadi seluruh total aktivanya 90.707.000 rupiah. Proyeksi keuangannya. Proyeksi pendapatan, yang pertama pendapatan perharinya 3 juta, pendapatan per bulannya 70 juta, pendapatan per tahunnya 840 juta.
proyeksi biaya per tahunnya pengadaan kopi dan makanan 380 juta, gaji karyawannya 4 pimpinan 57 juta 600, 6 karyawannya 64 juta 800 ribu. Jumlah gaji karyawannya 122 juta 400. Terus biaya listriknya 10 juta, PBB-nya 2 juta 400, PPN-nya 80 juta, biaya teleponnya 3 juta. Jadi jumlah biayanya 597 juta 800. Selanjutnya proyeksi rugi atau laba. Perhitungan laba atau rugi yaitu dengan menghitung selisih dari pendapatan dengan pengeluaran. Jadi laba rugi sama dengan pendapatan dikurang pengeluaran, yaitu 840 juta rupiah dikurang 597 juta 800 ribu rupiah. Jadi total laba atau ruginya 242 juta 200 ribu rupiah. Dengan demikian, laba yang diperoleh per tahun dalam penjualan minuman Coffee Truck BBW adalah sebesar 242 juta 200. Perhitungan kelayakan usahanya yang pertama dengan metode payback period. Payback period sama dengan investasi dikali 1 tahun arus cash flow 1 tahun. Arus cash flow-nya sama dengan EAT ditambah depresiasi. Aktiva tetap 70 juta 707 ribu, depresiasinya 28 juta per tahun, diperoleh dari total depresiasi. Beban depresiasinya keuntungan besi per tahun sama dengan omset per tahun dikurang biaya operasional. Omset per tahunnya 840 juta dikurang 597 juta 800. Dapatnya 242 juta 200 ribu rupiah. Hari kerja per tahun diasumsikan 317 hari. Misalkan usaha tersebut setelah dikurangi pajak 15% adalah EAT-nya 30% dikali 242 juta 200 ribu, EAT-nya menjadi 72 juta 660 ribu rupiah. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang aspek ekonomi dan sosial. Aspek ekonomi memberikan keuntungan, 1. Memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat, 2. Menggunakan sumber daya lokal, 3. Menghemat devisa, 4. Menumbuhkan industri lain, 5. Menambah pendapatan nasional. Hambatan di bidang ekonomi, 1. Iklim tropis, 2. Produktivitas rendah, 3. Nilai pendapatan luar negeri, 4. Tekanan penduduk yang berat. Sedangkan aspek sosial terdiri dari 3, perusahaan sebagai lembaga sosial, perubahan kondisi sosial yang kompleks, 3. Perubahan dalam masyarakat pluralistik. Kesimpulannya adalah perusahaan berharap dengan adanya usaha Coffee Truck BBW dapat membangkitkan semangat wirausaha bagi generasi muda Indonesia. Karena jika dalam suatu negara memiliki banyak wirausaha, maka niscaya perekonomian negara tersebut akan tumbuh dengan pesat. Sarannya, dalam menjalankan Coffee Truck BBW yang perlu diperhatikan adalah menjaga kualitas cita rasa minuman kopi yang berkualitas dan mencari segmen yang tepat. Penentuan lokasi juga menentukan dalam memasarkan produk ini kepada masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.